Selanjutnya adalah cara individu membaca. Cara individu membaca terdapat berbagai macam. Berdasarkan eye tracking, terdapat pola F, pola Z, pola layer cake, pola spotted, pola marking, pola bypassing, dan pola commitment. Dalam metode F dan Z, pola tersebut dilakukan oleh individu dengan cara membaca dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Selanjutnya di baris selanjutnya dan selanjutnya seperti demikian, sehingga terbentuk pola F. Kalau untuk pola Z, dilakukan dari kiri ke kanan, lalu miring ke kiri lagi, lalu ke kanan lagi. Umumnya, pola F dan Z digunakan untuk membaca suatu dokumen, seperti CV maupun tugas. Jadi untuk teman-teman yang membuat CV, silahkan membuatnya dalam bentuk pola F dan Z. Selanjutnya ada pola layer cake. Pola layer cake digunakan saat membaca buku teks, textbook, atau website yang sangat panjang. Digunakan saat kalian ingin membaca cepat dan ingin memahami inti-inti dari materi tersebut. Umumnya, pola layer cake menggunakan bold. Jadi setiap materinya terdapat bold, terdapat penebalan teks untuk kata-kata kunci maupun kata-kata proses yang akan digunakan. Selanjutnya ada pola spotted, marking, dan bypassing. Metode ini, pola-pola ini digunakan untuk menyorot informasi yang penting. Umumnya, spotted pattern dilakukan saat membuat suatu website sehingga memberikan kesan yang lebih besar atau bentuk yang lebih besar untuk informasi-informasi yang menjadi inti dari website tersebut. Untuk marking pattern adalah memblok satu bagian dari suatu website untuk menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang penting. Lalu bypassing pattern adalah memberikan bold atau penebalan teks pada teks-teks yang penting di dalam website ataupun di dalam dokumen. Selanjutnya adalah commitment pattern atau pola komitmen. Metode ini adalah metode yang dilakukan, pola yang dilakukan saat seorang individu ingin memahami seluruh konten yang ada. Misal dalam sebuah dokumen ingin membaca seluruh isi dokumen dan memahaminya, ataupun dalam sebuah website ingin memahami seluruh isi website dan mungkin latar belakang dari suatu website dibuat. Lalu mana yang harus kita gunakan? Jawabannya adalah kombinasi dari semuanya. Penggunaan pola membaca ini dapat kita gunakan sebagai pertimbangan, sebagai highlight atau penambahan kesan, dan sebagai pengarahan untuk mereka bisa berkomitmen membaca seluruh konten kita. Jadi, pola yang kita harus ingat atau kita pertimbangkan adalah pola F dan Z. Pola F dan Z menjadi pertimbangan karena itu adalah cara yang paling umum seorang individu membaca dalam media pembelajaran maupun media lainnya. Lalu ada layer, spotting, marking, dan bypassing yang bisa memudahkan pembaca untuk melihat materi-materi yang paling penting, inti-inti yang paling penting dengan cara memberikan bold atau penebalan teks. Lalu dengan adanya pertimbangan terhadap pola F dan Z dan penebalan teks penting, kita dapat menarik pembaca untuk melakukan pola komitmen atau membaca seluruh pola, seluruh dokumen untuk mendalami setiap materinya.